wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu ya ghafur ya syakur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pengurus Masjid Jami Al-Barokah, Jamaah Al-Barokah, juga sedulur Tiratan Saung semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa kita selalu diberikan karunia taufik hidayah oleh Allah sehingga kita mampu melaksanakan berbagai aktivitas semata karena ibadah dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa malam Senin dan malam Selasa yaitu rutinan belajar memaknai kitab Nasha'ihul Ibad. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita kirim Fatihah dulu ke Kanjeng Nabi, kepada sahabatnya, kepada zuriyahnya, juga kepada tabi'in, kepada imam mujtahid, kepada pengikutnya, juga khususnya kepada kedua orang tua kita, ke guru-guru kita dan pengarang kitab Musanniful Kitab, Musyarrihul Kitab, dengan harapan kita mendapat barokah ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyya wa li kullatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuqaddisu arwaha fil jannati barakatuhu ma'lum fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan terakhir kemarin sampai di mana Pak Rusdi? Ada yang ingat? Makalah ke 22 lolikur. Bahasa Indramayu lolikur ya. Kita mulai selanjutnya yaitu kalau kemarin asyarah, terakhir adalah makalah yang ke-22 yaitu tentang siapa orang yang taat kepada Allah, dekat kepada Allah, atau dia yang baru dekat kepada Allah, dia yang baru taat. Itu niscaya pasti dianya akan terasa jauh dengan manusia. Misalkan ngobrol-ngobrol di ini, kitanya kalau udah orang yang dekat sama Allah, yang selalu ingat Allah, biarin ngobrol jagongan, yang lain ngomong politik, ini kitanya tetap nggak ikut-ikut, kitanya fokus saja zikir. Itu tuh. Kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisatu wal asyruna. Qala al-musannif, adapun ini adalah perkataan musannif, yaitu dawuh atau mau'izah atau nasihat as-salisatu wal ishrunah yang ke-23. Kila dikatakan harokat ta'ah dalilul ma'rifah kama anna harokatal jismi dalilul hayat. Pergerakan atau geraknya seseorang di dalam ketaatan itu bukti bahwa dalilul ma'rifah, bukti bahwa dia mengenal Allahnya. Jadi tahu, oh Allahnya yang maha, Allahnya yang, jadi punya ada rasa malu dalam pergerakan kita, Jadi semua perintah Allah bawaannya ingin kita kerjain. Itu nggak bisa dibohongin. Orang nggak bisa pura-pura soleh, nggak bisa. Yang gitu nggak bisa. Sebagaimana kama anna harokatal jismi, sebagaimana
eh, adanya pergerakan, adanya gerak tubuh, dalilul haya, bahwa itu menunjukkan adanya kehidupan. Jadi orang kalau masih bergerak, oh masih hidup nih, kan gitu. Nah, jadi kalau ada apa, kalau kita nggak bisa misalkan ketaatan kita itu di orang, di muka orang, kita tunjukin, nggak bisa. Itu udah naluriah dan itu memang apa ya bahasanya, memang datangnya dari hati. Nggak bisa bahwa dia pura-pura tawadu atau enggak, dia pura-pura soleh apa enggak. Makanya yang enak itu biasa-biasa aja, karena ngeri ujung-ujungnya. Ini sebagaimana kalau di kitab hikamnya itu mastudhi'u fi ghaibis sarra'i dhuhru fi syahadatu zawahir, yaitu apa, sembunyi, yang sesuatu yang tersembunyi, ghaibus sarra, yaitu sesuatu yang sembunyi, yang itu dari adanya sirrullah. Zuhruha itu pasti akan mempengaruhi apa yang ada di lahiriahnya. Jadi kita melihat, oh dia benar-benar soleh, itu terlihat. Makanya kata siapa seseorang sholatnya diterima atau enggak diterima itu bisa enggak ketahuan, bisa ketahuan. Bukan kita nebak-nebak, bukan, kita dari taunya dari mana, dari min alamatin, dari tanda-tanda. Sebagaimana Allahnya pun membeberkan, ya kan, fahsya anil fasa wal mungkar, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, ya kan gitu. Jadi sholat orang yang diterima itu pasti dia dalam setiap kesehariannya selalu mencegah dirinya untuk berbuat keji dan mungkar. Kata kanjeng nabinya, siapa orangnya yang dirinya masih tidak bisa menghindar dari perbuatan keji dan mungkar, maka dipertanyakan sholatnya itu. Kemudian selanjutnya, itu yang pertama ya, jadi tanda taatnya seseorang atau tanda bahwa pergerakan ketaatan seseorang, dia melakukan segala perintah Allah, menjauhi larangannya, itu bukti bahwa dirinya telah mengenal Allah. Kemudian wal maqalah, bismillahirrahmanirrahim, qalal musannif wal maqalatur rabi'atu wal isruna, adapun ini maqalah yang ke 24, nasihat atau perkataan yang ke-24. Qala Nabi sallallahu ini baru ini, kalau dari kanjeng Nabi disebutnya akhbar, ingat ya. Kalau dari selain kanjeng Nabi disebutnya asar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sabdanya kanjeng Nabi? Aslu jami'il khataya hubbud dunya. Ingat nih, pangkal, sumber semua masalah, sumber atau pokok semua kesalahan atau perbuatan buruk semua, yaitu apa kata kanjeng nabinya? Hubbud dunya, mencintai dunia, seneng banget sama dunia, seneng banget sama ngumpulin harta. Yang dimaksud ini adalah, yang dimaksud hubbud dunya adalah mengambil lebih dari kebutuhan. Umumnya orang rata-rata mengambil lebih dari kebutuhan, ya kan. Udah dikasih NMAX pengennya PCX, udah dikasih Avanza pengennya Innova. Umumnya orang begitu, itu udah hubbud dunia. Padahal misalkan dengan Avanza udah cukup, ya sudah. Bukan berarti mencintai dunia ini nggak boleh sama dunia, enggak. Kita ngambil sebatas cukup. Misalkan keluarga kita, diri kita sudah cukup untuk makan, misalkan pagi, sore, malam, dia udah mau ngapain lagi, ya kira-kira gitulah. Dan itu dan itu pun kebutuhan makan segalanya itu semata-mata untuk agar dirinya kuat melakukan ibadah. Itu tujuannya semua ke ibadah. Wahia, adapun hubud dunya mazada anil hajat, yaitu menambah anil hajati, dari kebutuhan, jadi lebih dari kebutuhan. Itu yang disebut hubud dunya. Kalau masih kerja
ya kadang dapat kadang enggak, itu mah enggak hubud dunia, itu mah udah mesti. Wa aslu jami'il fitani, dan pokok dan asal jami'il fitani yaitu bencana ini termasuk semua musibah, semua bencana itu awalnya dari mana, pokoknya sumbernya yaitu man'ul usuri waz zakati, yaitu mencegah mengeluarkan 1/10 dari zakat samroh atau zakat tumbuh-tumbuhan. Ini disebutin khusus. Umumnya sebenarnya mencegah dari mengeluarkan zakat ini. Jadi kita dipertanyakan, seandainya kita ada musibah, ada malapetaka, ada bencana, dipertanyakan. Kebanyakan orang ketika dia belum punya, pasti saya akan sedekah, saya akan mengeluarkan, saya akan untuk anak yatim. Tetapi begitu harta udah di tangan, umumnya lupa, udah enak sih, ngapain. Bahkan zakat pun kita, misalkan kalau di satu riwayat kisahnya siapa yang terkenal betul dan dia sahabat Kanjeng Nabi ya, Sa'labah itu orang paling miskin di Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi. Sholatnya aja, kalau sholat habis jamaah buru-buru kabur, bukannya nggak mau zikiran sama Nabi, nggak wiritan, nggak doa bareng Nabi, karena pakaiannya ingin dipakai istrinya untuk gantian sholat, saking miskinnya tuh. Begitu sekian kali Kanjeng Nabinya mempertanyakan, ini Sa'labah selalu kemana, kok dia buru-buru. Akhirnya ada yang mengatakan bahwa Sa'labah ini pakaiannya bergantian dengan istrinya untuk sholat, pakaiannya aja gantian sama istrinya untuk sholat. Maka beliau ditanya begitu, akhirnya minta doa. Enak, minta doa ke Nabi, siapa yang nggak mau, ya kan, pasti minta doa. Oh ya udah, apakah kamu siap dengan konsekuensinya? Tuh kata Kanjeng Nabinya, iya saya siap Kanjeng Nabi. Didoain nama Kanjeng Nabi, dan langsung kan doanya Kanjeng Nabi itu langsung. Dan itu bukan cuma doa, habis itu dibekalin oleh Kanjeng Nabi sepasang kambing. Dari situlah mulai kemudian berkembang sampai seluruh kota Mekah itu nggak ada lagi binatang selain punyanya Sa'labah. Dan satu orang sahabat ini, makanya kemudian disebutnya, ada yang mengatakan bahwa itu kafir karena apa? Mengingkari Allahnya. Karena apa? Urusannya zakat. Ketika masih baru 40 ekor atau 5 ekor unta dengan 1 ekor sapi itu masih mending. Tapi begitu ribuan onta harus ngeluarin, kata Sa'labah apa? Ini pemerasan. Tuh, bukan cuman mengingkari tapi menentang hukum Allah. Nah, itu termasuk orang yang mencegah zakat. Makanya kita hati-hati. Kalau saran saya misalkan kalau untuk masjid, jangan mau sama orang-orang kaya yang di sekitar sini, jangan mau dikasih sesuatu terus, aqua apa, jangan mau, tapi pertanyakan apakah kamu udah ngeluarin zakat. Itu mengingatkan loh, tugas loh. Jangan sampai kita lalai, begitu kitanya udah sering dikasih oleh orang-orang kaya, kita cuek akan zakatnya dia, akan zakatnya mereka, itu kasihan. Maka saran saya begitu, orang-orang kaya di sini, jadi takutnya nanti itu saya kan udah ngeluarin gitu loh, dikiranya apa pemberian dia yang udah sering ke masjid, dikiranya itu zakat, takutnya begitu. Karena ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Sodakoh wajib ya zakatnya itu, sodakoh sunnah silakan kapan aja gitu kan, tapi kita mesti ngingetin itu dalam rangka kebaikan orang-orang kaya yang di sekitar kita juga. Itu terutama itu betapa ngerinya kalau orang sudah mencegah atau menolak yang namanya ketentuan dari Allah. Itu ya udah bisa dipastikan jami'ul fitan, pasti akan banyak bencana atau musibah. Wahada, adapun ini lafadz usr min atfil ami alal khosi, yaitu atop dari lafadz umum alal khosi, atas yang khas.
li'anal usrah, adapun sesungguhnya 1/10 khosun itu khas. Bizuru, jadi lapat 1/10 itu kan khas, zakat tumbuh-tumbuhan. Nah, sebenarnya itu mewakili dari lafadz umum, yaitu zakat secara keseluruhan. Hati-hati, termasuk di dalamnya zakat badan, zakat fitrah itu jangan sampai kita tidak mengeluarkan zakat yang itu tuh. Kemudian selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, dawuh siapa? Musannif pengarang kitab. Wal maqalatul khamisatu, adapun ini adalah maqalah atau perkataan yang ke-25. Kila dikatakan al-muqirru bit taksir abadan mahmudun wal iqraru bit taksir alamatul qabul. Al-muqirru, adapun orang yang merasa kurang dalam hal apa, yaitu bit taksir, atau merasa dirinya selalu merasa kurang atau merasa lalai, aibil ijzi, dirinya merasa ketidakmampuan, minat to'a, dari ketaatan. Jadi siapa orangnya yang merasa dirinya ketidakmampuan dalam melakukan semua ketaatan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka mahmudun, sebenarnya dia itu terpuji. Karena jadi hamba masih belum mampu melaksanakan, selalu kita tanemin itu, dan itu bagus, dan itu di sini disebutnya mahmudun. Hal itu adalah terpuji, bukti bahwa ketidakmampuan kita. Jadi kalau habis ini, ya Allah, hamba masih kemampuan hamba masih baru sholat wajib, ya Allah, ya Allah. Jadi kita memohon, ya Allah, berikan hamba juga taufik dan hidayah Engkau untuk melaksanakan sholat-sholat sunnah yang lainnya, terus begitu. Itu bukti ketidakmampuan kita. Wal ikraru, adapun pernyataan atau ikrar bitaksiri, dengan ketidakmampuan, dengan kelalaian. Alamatul qabul, ini termasuk tanda-tanda diterimanya amal kita. Bahwa kita, ya Allah, kok masih segitu, ya Allah, belum ada nambah-nambah, ya Allah, masih selalu sibuk sama ngirim, ya Allah, masih sibuk sama dunia, ya Allah, hamba baru kuatnya. Itu nggak apa-apa juga. Yang penting gitu, jangan terlalu pede. Ntar kita ngerihnya malah kebalikannya, ntar aja, gampang lagi, malah itu malah ngeri, ntar ya Allah, ntar ya Allah, sekarang mah belum bulan Ramadan, ya Allah, ntar bulan Ramadan hamba pasti penuh. Jangan kayak begitu. Kalau dikasih umurnya sampai Ramadan, kan gitu, ngerihnya nggak dikasih umur. Itu termasuk kalau kita menyadari diri kita banyak kekurangan dalam melakukan ketaatan, itu termasuk hal yang terpuji, daripada kita merasa diri kita nih mampu nih, tuh gua udah ngelaksanain tahajud 10 rakaat tuh. Ini malah yang ada ujub, kesombongan, itu malah lebih bahaya. Li'annahu, karena sesungguhnya al-muqir, yaitu ikrar, isyaratun, adalah isyarat ila adamil ujbi, ketidakadaan, bahwa ini ikrar itu, ikrar bahwa diri kita nggak mampu, diri kita lalai, itu membuktikan bahwa tidak adanya ila adamil ujbi, tidak adanya rasa bangga ama apa yang kita lakukan. Tuh, mencegah itu al-kibri dan kesombongan. Sebagaimana selalu saya sampaikan, walaupun sedikit tapi disadarin, nggak usah banyak-banyak. Misalkan kita cukup, makanya kita ada barokahnya Badui pada zaman Kanjeng Nabi. Itu ada riwayat Badui pada zaman Kanjeng Nabi itu nanya, nanyanya juga nggak sopan, bukan apakah kamu Kanjeng Nabi, enggak. Kalau yakul, katakanlah, ini enggak, yamsuk itu kamu ya yang kamu ya yang ngaku Nabi, gitulah, bukan kamu, apakah kamu yang Nabi? Apakah kamu seorang Nabi? Enggak. Kamu ya yang ngaku Nabi. Nah, ini cuman karena Kanjeng Nabi jawabnya santai. Iya. Coba apa yang diperintahkan Allah lewat kamu kepada hamba-hambanya? Apa? Ya sholat 5 waktu. Hanya itu. Ini orang Badui, hanya itu. Awas ya, hanya itu, sholat 5 waktu.
Setelah itu apa? Puasa di bulan Ramadan. Bener ya, cuman itu ya. Kayak ada begitunya orang Batu itu begitu. Orang bener-bener maksudnya yang jauh dari pengetahuan, bener-bener dia adanya di pedalaman. Bener ya, cuman itu. Iya. Kemudian apa? Ya zakat. Cuman itu ya, nggak ada yang lain. Iya. Kemudian apa? Haji. Hanya itu. Ya udah, saya akan melaksanakan yang itu aja. Tuh. Dan ini kanjeng nabinya senang, dan ini dari barokahnya ini bukti bahwa ketika kita melaksanakannya lillahi ta'ala dan karena kanjeng nabi, itu bisa masuk surga walaupun cuma yang pokok-pokok, walaupun yang pokok-pokok doang. Jadi yang penting kita melakukan walaupun sedikit, sadari bahwa itu adalah anugerah dari Allah kepada kita, ya kan. Qalilul amal ma'asyuhudil minnati minallah, kata Abu Hasan Atsadzili. Walaupun beramal sedikit, tapi saksi, yakinlah bahwa itu adalah anugerah karunia yang datangnya dari Allah. Itu keren kalau kayak begitu, karena belum tentu orang lain dikasih anugerah yang sama kita kayak gini duduk jagongan, belum tentu. Kita udah dikasih walaupun paham nggak paham orang urus begitu loh, paham nggak paham orang urus, yang penting kita sudah ibadah. Oh iya, Allah yang sudah mengaturnya semua, yang memberikan taufik dan hidayah. Ketimbang kita beramal banyak tetapi kita merasa diri kita terus ada yang salah, ada yang nggak benar, selalu mengoreksi itu akhirnya ujub nanti. Kemudian selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wal maqalatu sadisatu, adapun ini adalah maqalah atau perkataan atau mau itu as-sadisatu wal isruna, yang ke-26. Kila dikatakan kufranun ni'mati lu'mun. Kufranu, siapa orangnya kufrun itu? Kafir itu asal katanya adalah kufrun. Kufur itu meniadakan. Contohnya misalkan mangkombet handphone ditaruh di bawah karpet. Nah itu dengan handphone taruh di bawah karpet berarti itu kufur kenanya, karena mangkombet sudah meniadakan handphone itu dari pandangan. Kita misalkan ngomong ke orang di kantong, punya duit nggak? Kita ngomong nggak punya duit padahal kita ada, itu udah kafir. Asal katanya lah, asal kata kafir tuh gitu. Makanya sebenarnya kalau orang zaman dulu, ulama-ulama apalagi di Arab itu nggak kaget orang ngomong-ngomong kafir tuh, nggak kaget. Bukan berarti keluar dari Islam, enggak. Kafir tuh kalau yang tahu maknanya. Sebagaimana di sini misalkan kufranu nikmah, ini kan yang kufur nikmat, yang tidak bersyukur atas nikmat, kufur nikmat, yang meniadakan. Kufranu nikmah, siapa orangnya yang kufur nikmat? Lu'mun, sungguh tercela. Sungguh tercela, ini sangat buruk orang yang mengingkari nikmat. Nikmat itu bukan hanya ini ya, bukan hanya bentuknya duit, makanan, enggak ya, kita menghirup udara segala macam, itu satu kenikmatan yang luar biasa. Maksudnya apa? Adamu syukruh, yaitu tidak adanya rasa syukur lin nikmati, kepada nikmat. Dalilu ala danaatin nafsih, yaitu bukti bahwa hinanya diri kalau kita nggak mensyukuri nikmat, macam-macam nikmat kecil besar yang nggak kelihatan, yang kelihatan, berarti kita termasuk orang yang hina sebenarnya. Sama kayak betapa kita misalkan kita ngasih ke seseorang bantuan atau apapun ke seseorang, tiba-tiba orangnya nggak ngucapin terima kasih, kitanya aja pasti dongkol itu. Suwe udah dibantuin nggak ngomong kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya orang seperti itu dia hina atau tercela, orang yang udah dibantuin tapi nggak ngomong terima kasih. Ini apalagi ini nikmat yang datangnya dari Allah. Ya bukti kamu bersyukur kepada Allah, sujud.
nggak ada lagi. Apakah cukup? Alhamdulillah enggak, orang Cina aja jago alhamdulillah mah. Kan gitu. Cik, lumayan Cik dagangan hari ini. Alhamdulillah, tanyain aja nota pekong. Pasti dia kalau dibilang, Cik gimana Cik dagangan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Dia bersyukur sebenarnya itu. Cuman kalau kayak kita kurang kalau cuman alhamdulillah. Maka bukti syukur kita sujud. Dah, gampangnya begitu. Kemudian wasyuhbatul ahmak. Kalau tadi mengingkari segala nikmat itu adalah hal yang tercela, sifat sesuatu yang tercela, atau menunjukkan bahwa diri kita itu hinanya diri kita. Wasyuhbatul ahmak, wasyuhbatul berteman, syuhbah itu berteman, al ahmak ini berteman dengan orang dungu. Al ahmak orang dungu. Kalau orang bodoh masih di bawahnya orang dungu. Ahmak ini di atasnya bodoh. Orang bodoh masih bisa berubah dengan cara nuntut ilmu, belajar. Tapi orang ahmak ini dia sebenarnya ilmunya udah ada, tetapi di sini disebutin, yaitu wahwa wadhi'ul syai'. Yang disebut orang dungu yaitu meletakkan sesuatu fi ghairi mahallihi, bukan pada tempatnya. Dia tahu ilmunya, ma'al ilmi biqubhatin, dan dia tahu apa baik buruknya, tetapi dia nggak ngelakonin. Contohnya misalkan sempak mestinya dipakai di bawah, ya kan? Dia pakainya di kepala. Nah ini ahmok nih yang begini. Oh dungu nih orang, di atas bodoh berarti. Ya udah jelas-jelas sempak, misalkan taruhnya di kepala. Ini termasuk orang dungu. Banyak di kita misalkan yang begitu. Ada orang nggak tahu, dia tahu keburukannya, tetapi dia nggak mau menempatkan itu pada tempatnya. Pokoknya yang disebut ahmak tuh tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, padahal dia tahu baik dan buruknya, gitulah. Ya, kalau mau ini mah nggak usah tersindir, misalkan kalau saya ngomong misalkan ini mah sesuai kenyataan, misalkan ngecas misalkan di HP-nya HP pribadi kita, ngecasnya di masjid, itu kan ahmak sebenarnya, itu kan ahmak gitulah. Kecuali rumah siapa kayak dipakai gitulah. Ini kalau mau begitu kan izin dulu, yang punya masjid siapa? Seluruh umat. Nah itu termasuk ahmak. Kita tahu itu baik buruknya. Nggak apa-apa kalau ada yang tersindir, ya nggak apa-apa itu sih. Emang kenyataannya mesti diomong, walaupun pahit ya mesti diomong. Itu hati-hati gitu loh sama hal-hal yang kayak gitu. Itu termasuk ahmak. Jadi jangan kita menyepelekan hal-hal yang itu sebenarnya sesuatu yang bisa menjerumuskan kita pada keharaman. Nah itulah. Kemudian syukmun, orang yang berteman dengan orang dungu, syukmun, yaitu kesialan atau buruk dirinya, selalu tertimpa kesialan atau selalu buruk. Ai ghairu mubarak, yaitu tidak adanya kebaikan, tidak ada kebaikan. Kamaruya at-Tabrani, sebagaimana diriwayatkan Imam at-Tabrani Ambasiri dari Bashir, annahu, sesungguhnya ada sallallahu alaihi wasallam, ada siapa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala dawu kanjeng Nabi, isrimil ahmak, jauhi oleh kamu orang dungu, atau isrim, putuskan hubungan, jauhilah oleh kamu al-ahmak. Kenapa? Karena bahayanya orang asma, takutnya sifat yang ada pada dirinya menular ke kita. Kalau sekedar kita berteman sehelo, yang dimaksudnya suhbah ini kita memang berkawan. Suhbah itu kemana-mana ya berduaan, karena sahabat. Namanya sahabat pasti begitu ya kan. Sahabat yang nggak bisa lepas lah, selalu kemana-mana. Ini bahayanya orang dungu, takut terpengaruh, kitanya terpengaruh sama perilakunya yang memang buruk gitulah. Iqta'ah wuddah, yaitu tinggalkanlah, maksudnya
Wal makna la tusahibhu, maknanya jangan berteman dengannya atau berteman dekat. Dimaksud sahabat ini berteman dekat. Liqabhi halatihi, takut apa? Liqabhi apa? Keburukan kondisi buruk yang ada pada dirinya itu kita terpengaruh, itu makanya mesti dihindari. Waruwiya, dan diriwayatkan at-Tirmidzi oleh Imam Tirmidzi an Ibni Amrin, dari Ibni Amr, wa anna, sesungguhnya ada siapa, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh Kanjeng Nabi, khoslatani, ada dua perkara, mangkanata, siapa orangnya, kanata yang ada dua hal tersebut, fihi, di dalam orang tersebut, katabahullahu, niscaya Allah mencatatnya orang tersebut, Allah syakiron sabiron. Ada dua hal, jika ada dua-duanya di orang ini, maka Allah akan mencatatnya sebagai orang yang bersyukur dan dia sabar. Keren nih. Wa malam takun, dan kebalikannya, jika tidak ada dua sifat, dua khoslatan ini, dua hal ini di dalam diri orang itu, lam yaktubhu, maka tidak menulis Allah syakiran wala sabiran, Allah tidak menulisnya sebagai orang yang bersyukur dan sebagai orang yang sabar. Apa dua perilaku itu? Ini perlu nih, kebanyakan kita umumnya kayak apa? Man nadzara fi dinihi, man nadzara, siapa orangnya, nadzara yang melihat, ya, orang yang selalu melihat, fi dinihi, dalam urusan agamanya, urusan ketaatan dalam agama, ilaman kepada seseorang, kepada orang, huwa fauquhu, yang dianya ada orang itu, fauquhu, yang di atasnya. Maksudnya misalkan saya selalu iri ngelihat abah kok kayaknya enak ya, gitu loh. Itu sangat cakep begitu. Jadi kita misalkan ngelihat Abah Mawi, enak ya Abah Mawi, aduh, gitu lah. Ininya dilakonin. Nah, kalau urusan agama kita harus ngelihat yang di atas. Harus ngelihat, maksudnya ada orang alim, ih pengen lo kayak dia, begitu. Ih pengen lo rajin puasa. Kalau urusan ibadah, huwa faqahu faktada, maka mengikuti, faktada, agar supaya dirinya mengikuti, bihi, kepada seorang itu. Jadi itu semacam semangat untuk dirinya agar bisa mengikuti orang yang dilihatnya, khususnya dalam urusan ibadah, ketaatan. Wa nadzara fid dunya, dan dirinya melihat fid dunya, urusan dunia, ilaman kepada orang, huwa dunahu, yaitu orang yang ada di bawahnya. Fahamidallahu, maka dianya memuji Allahnya atau bersyukur kepada Allahnya, alama fadlaha, atas segala sesuatu, fadlaha, yang telah dikaruniakan oleh Allah, bihi, kepada dirinya. Jadi harus ya kita selalu kalau melihat urusan agama itu ke atas, jangan kebalik. Yang ngono aja, yang ngono nggak pernah sholat masih mending gua. Ini malah justru kebalik, salah. Yang ngono nggak pernah sholat masih mending gua, masih duhur sama asar. Nggak begitu kalau urusan agama. Kalau urusan agama justru ngelihatnya orang yang mantep, ih pengen deh kayak dia, biarin. Sementara kalau urusan dunia baru kita ngelihatnya, ini kan di kita kebalik-balik. Biarin aja, RT Nusi aja nggak pernah sholat, nggak pernah puasa sunnah, retenusi. Gua mah masih mending Senin Kemis. Ya nggak begitu kalau urusan agama. Jangan ngelihat bawah, ngelihatnya ke atas. Tetapi kalau urusan dunia, biarin kita terus yang ada rasa syukur gitu loh. Selalu melihatnya ke bawah. Alhamdulillah, ada motor dikasih motor, tetangga cuman sepeda kemana-mana. Yang punya sepeda, alhamdulillah masih dikasih sepeda, berarti masih bisa dipakai, lumayan menghemat waktu. Sebelah nggak dikasih ini jalan kaki, terus yang jalan kaki masih terus bersyukur, alhamdulillah masih bisa jalan kaki, berarti masih bisa ke masjid.
Noh tetangga udah stroke, nah terus bersyukur kita dah. Terus, noh tetangga udah nggak bisa kemana-mana, kita masih bersyukur dikasih kaki bisa jalan kaki ke masjid, dah gitu. Daripada orang misalkan dikasih motor yang lainnya belum bisa ke masjid. Nah, jadi kita selalu kalau urusan agama, urusan ketaatan ngelihatnya kepada orang yang lebih taat atau di atasnya. Nah, kebalikannya urusan dunia kita melihatnya pada yang bawah. Biarin kita selalu bersyukur atas karunia Allah. Maka fasih, maka kemudian lam yaktub, ini benar ya. Nah, wa nadzara fi dunyahu ila man huwa faqa. Jika kebalikannya nih, maka ma fadala bihi alaihi katabahullah, maka Allah mencatatnya, kalau yang tadi nih, kalau dia melihat orang yang di atas ibadahnya itu dia melihatnya seperti itu, kemudian orang urusan dunia dia melihatnya ke bawah, maka Allah akan menulisnya sebagai orang yang bersyukur dan sabar. Nah, kebalikannya siapa orangnya yang melihat agamanya ilaman huwa duna, kepada orang yang ada di bawahnya, wa nadzara fid dunya, dan melihat urusan dunia ilaman huwa fauqa, melihat yang ada di atas. Ini nggak kelar-kelar kalau kita ngelihat urusan dunia, ngelihat orang yang di atas terus saja, akhirnya kita yang ada tulul amal, panjang angan-angan. Fasifa, maka niscaya akan putus asa, alama atas sesuatu fatahu, jadi sebelum matinya dia akan selalu berputus asa. Itu ada di sekitaran kita, kok hidup begini-gini aja ya, karena dia ngelihatnya selalu pandangannya dunia, dan itu ngelihatnya ke orang yang sukses terus. Itu ribet, kok saya udah usaha kok gini-gini aja. Itu betapa ngerinya kalau ada orang yang putus asa, urusan dunia aja putus asa ya. Lam yaktubhu, maka niscaya Allah tidak akan menulisnya syakiron, sebagai orang yang bersyukur, wala sabiron, dan juga orang yang bersabar. Hadal hadis, adapun hadis ini jami'u li jami'i anwa'il khair, jadi hadis ini menghimpun, hadis ini umum yang menghimpun macam-macam kebaikan. Jadi kalau ini hadis walaupun lafadznya simpel, lafadznya sedikit, tapi itu sudah mencakup umumnya kebaikan. Secara umum kebaikan itu sudah mencakup. Ini bisa dihafalin tuh ya kan. Khoslatani mangkanata fihi katabahullahu syakiron wa sabiron wa man lam takuna fihi lam yaktubhu Allahu syakiron wala sabiron. Siapa orangnya? Man nadzara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bihi wa nadzara fid dunya ila man huwa dunahu fahamidahullahu ala ma faddalahu bihi alaihi katabahullahu syakiron sabiron. Saya kira demikian. Berapa makalah tuh? 1, 2, 3, 4, 5 ya? 5 apa 4? Alhamdulillah, insyaallah kita akan bertemu lagi esok, mudah-mudahan dengan taufik hidayah Allah semuanya semata. Wallahu a'lam. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.